Pahlawan nasional berikutnya adalah Sultan Syahrir yang berasal dari daerah Padang Panjang. Sultan Syahrir merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang dikenal karena jasanya dalam mengorganisasi kemerdekaan Indonesia. Bersama dengan Bung Karno dan Bung Hatta, ketiganya disebut dengan Triumvirat Kemerdekaan Republik. Pada awal berdirinya Republik, Syahrir juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia. Sultan Syahrir dilahirkan pada tanggal 5 Maret tahun 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Keluarga Sultan Syahrir tumbuh dalam lingkungan yang terdidik dan berpendidikan tinggi. Haji Umar Said Cokroaminoto atau yang dijuluki Raja Tanpa Mahkota oleh pemerintah Belanda ini adalah penempa para tokoh pergerakan nasional. Ia wafat di Kabupaten Ponorogo, tanggal 17 Desember tahun 1934. Cokroaminoto adalah tokoh penentang feodalisme dan merupakan guru politik serta induk semang Presiden Soekarno serta tokoh pergerakan lain, seperti Semaun, Musso, Alimin, dan Kartosuwiryo. Pidato dan tulisannya juga menginspirasi puluhan ribu orang dan menumbuhkan semangat kebangsaan. Otto Iskandardinata adalah salah satu tokoh yang mengusulkan Soekarno-Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama untuk Indonesia. Otto Iskandardinata adalah salah satu anggota BPUPKI dan PPKI, di mana ia aktif mengikuti persiapan kemerdekaan. Ia awalnya merupakan seorang guru yang juga anggota dari Volksraad atau Dewan Rakyat. Ia pun aktif menjadi anggota Paguyuban Pasundan dalam memperjuangkan Indonesia. Dari sini, kiprahnya dikenal sebagai orang yang berani mengecam dan non-kooperatifnya terhadap Belanda. Ia pun dijuluki sebagai Jalak Harupat karena keberanian dan kekuatannya dalam menghadapi Belanda tanpa rasa takut. Semasa penjajahan Jepang, ia menjadi pemimpin Surat Kabar Cahaja. Setelah Indonesia merdeka, ia pun ditunjuk sebagai Menteri Negara pada Kabinet Indonesia Pertama, dan bertugas untuk membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, yang tersebar di seluruh Indonesia. Wakil Presiden Indonesia di era Reformasi. 1. Megawati Soekarnoputri, tahun 1999 sampai tahun 2001. Saat itu, Megawati mendampingi Abdurrahman Wahid yang menjabat sebagai presiden. 2. Hamzah Has tahun 2001 sampai tahun 2004, menjabat sebagai wakil presiden selama 3 tahun, mendampingi Megawati. 3. Jusuf Kalla. Jusuf Kalla mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian mendampingi Joko Widodo, tahun 2014 sampai tahun 2019. 4. Budiono, tahun 2009 sampai tahun 2014. Menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingin SBY dalam masa jabatannya yang kedua. 5. Ma'ruf Amin, tahun 2019 sampai tahun 2024. Dalam masa jabatannya yang kedua, Jokowi menggandeng Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden. Dalam pemilihan umum 2019, Sayuti Melik adalah pria yang lahir di Desa Kadilobo, Rejodani, Sleman, Jogja pada tanggal 25 November tahun 1908. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Sayuti Melik berperan mengetik naskah proklamasi yang telah ditulis oleh Soekarno dan Hatta. Pahlawan kemerdekaan ini juga mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Sebagai jurnalis, ia juga membantu menyebarkan berita proklamasi ke seluruh Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, Sayuti Melik diangkat menjadi Menteri Penerangan Indonesia yang pertama selama 2 tahun. Ia mengalami pahitnya zaman kolonial Belanda, getirnya penjajahan Jepang, dan juga mengalami rumitnya pergulatan politik dan ideologi saat menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik meninggal di Jakarta 27 Februari 1989. Berikut ini rangkuman profil ke-6 orang yang mendapat gelar pahlawan nasional tahun 2023. 1. Ida Dewi Agung Jambe dari Bali adalah Raja Klungkung yang menjadi penerus dinasti Gel-Gel. 2. Bataha Santiago dari Sulawesi Utara. Bataha Santiago yang merupakan raja ketiga kerajaan Manganitu. Ia pun berani melawan tentara Belanda. 3. M. Tabrani dari Jawa Timur, salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda pada tanggal 30 April sampai tanggal 2 Mei tahun 1926 adalah Muhammad Tabrani. 4. Ratu Kalinyamat dari Jawa Tengah. Ratu Kalinyamat adalah ratu yang berkuasa di Jepara pada tahun 1549 sampai tahun 1579. 5. Kiai Haji Abdul Kalim dari Jawa Barat, lahir di Lewi Munding, Majalengka, pada tanggal 2 Juni tahun 1898. 6. Kiai Haji Ahmad Hanafiah dari Lampung, seorang pejuang kemerdekaan sekaligus ulama yang paling berpengaruh.